Alhamdulillah. Mas. Mohon maaf bangun tidur. Saya memang enaknya tidur ya kak ya. Iya, siap. Oke, mungkin bisa langsung dimulai ya kak ya. Siap. Nah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur tidak telat kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan sehat jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Mustafa, asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya di Desa Wanasari, Desa terpencil di Palembang. Saya berinteraksi atau berpendidikan di Universitas Terbuka. Saya alumni dari Pondok Pesantren Agama Perguruan Islam Wanasari. Sebelumnya mohon maaf nih kak, ini manggil apa ini? Kakak kah? Apa? Kakak saja atau mas saja? Oh mas saja lah ya, alhamdulillah. Iya, biar gampang. Biar ke adik kakaan. Iya benar juga tuh. Untuk pertemuan kali ini itu pertemuan santri Jason 2 yaitu yang bertemakan tentang santri bersastra dan berliterasi. Dengar-dengar kakak ini kan kakak Pandi Irawan ini sosok selain santri juga sosok penulis ya. Ya, kalau bisa dibilang saya masih santri dan juga pernah nulis gitu. Oh, masih santri sekarang, Mas? Ya, sampai sekarang saya masih santri. Mazil tu thaliban. Alhamdulillah. Oke, langsung saja untuk Mas Pandi Irawan dipersilakan untuk memperkenalkan diri, lanjut dengan pemberian materinya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Pandi Irawan. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandi Irawan. Lebih sering disapa dengan panggilan Fandi. Saya kelahiran 25 Agustus 1993. Lebih tepatnya saya masih muda, yaitu usia 27. Kalau memang bisa dibilang, saya masih di pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Al-Falah di Kota Mojokerto, Sulawesi. Ini nanti saya lebih banyak ke kita sharing aja ya, kita tanya jawab aja Mas. Karena kondisi saya yang bangun tidur. Ya Allah Karim. Saya tuh kaget loh, bangunnya jam 3. Astagfirullah. Sejam lumayan. Ketiduran ya. Mungkin capek Kak Pandi ini ya. Capek memikirkanmu, asik. Baik. Untuk sastra sendiri, ketika kita membicarakan sastra di dunia santri, itu saya mempunyai dua gambaran sih. Kalau bilang sastra santri berarti seorang santri yang pernah belajar di pesantren ataupun santri yang non pesantren. Artinya saya bisa mengatakan santri jika orang itu antara pikiran dan hatinya itu senada, mempercayai bahwa dia masih tahu namanya berkah, ya takut yang namanya kualat, dan dia mempunyai panutan satu seseorang ataupun lebih. Artinya ada gurunya. Jika orang itu masih percaya dengan berkah, takut dengan kualat, dan mempunyai panutan, berarti itu bisa dikatakan santri, meskipun dia tidak ditempatkan atau tidak bertempat di pesantren.
artinya orang-orang yang mempunyai jiwa itu tiga itu tadi mungkin bisa dikatakan santri. Sedangkan sastra jika dipakai atau dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai jiwa tiga tersebut mungkin bisa dikatakan itu mempunyai jiwa sastra santri. Di pesantren atau seorang santri itu sebenarnya mulai dia mengenyam dunia pesantren atau kesantriannya sendiri itu mungkin sudah tahu yang namanya atau menerapkan nilai-nilai dari sastra tersebut, entah itu dari literasi, dari menulis dan sebagainya. Bahkan kalau kita kenal dari santri menjadi seorang sastra itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita ambil kata intinya santri sama sastra ini seolah-olah ada nada bunyi atau nada mulut yang sama. Begitu juga dengan sastra juga santri itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan hadirnya santri di Indonesia ini tidak lepas dengan yang namanya sastra. Saya sendiri untuk menjadi penulis sebenarnya bisa dikatakan menjadi seorang pemula. Halo, jelas Mas ya? Sebenarnya sih agak putus ya. Ada yang jelas, ada yang putus. Dia. Oh, agak putus-putus ya. Padahal saya ini di bawah wifi. Apakah sinyal saya ya? Ya biasanya lag itu aman sih. Tapi jelas, lumayan jelas kok, Kak. Alhamdulillah. Oh, lumayan jelas ya. Saya ini menuliskan tentang buku yang berjudul Memeluk Cahaya. Buku Memeluk Cahaya ini saya anggap buku perdana saya dan memang benar-benar perdana. Itu kan buku yang isinya antologi puisi-puisi. Yang objek puisi tersebut saya peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bisa dibilang masih kurang bagus atau masih kurang maksimal ya, karena saya anggap ini karya saya yang pertama. Tapi meskipun sejelek-jelek tulisan saya, sejelek-jelek karya saya, puisi ini saya peruntukkan untuk orang yang paling istimewa dan tidak ada kejelekan sama sekali kepada beliau, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Makanya karya pertama saya ini saya anggap semoga menjadi bahan pelajaran saya untuk menulis selanjutnya. Amin Kak, semoga saja. Bukan hanya Masnya ya, semoga untuk teman-teman sekalian juga terinspirasi ya untuk menulis. Amin. Amin. Kalau dibilang di dunia pesantren atau seorang santri ini, dunia menulis menurut saya sudah bukan hal yang tabu ya. Mulai santri masuk di pesantren, itu sudah diajarkan menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang penulis yang santri sebut tanpa menyadari. Khususnya saya sendiri yang masih santri hingga sekarang. Karena ketika saya belajar pertama kali di pesantren, masuk di pesantren, itu sudah bertemu yang namanya pena, bertemu dengan yang namanya kitab kuning, bertemu dengan yang namanya kertas. Ya. Artinya di situ saya sudah mulai belajar jurnalis, namun saat itu saya belum menyadari. Ketika Kiai mengucapkan alhamdulillah tawi sekabehane puji ikulillahi kagungan Gusti Allah. Ini kan Kiai yang membaca, santri sudah mulai menulis. Ini secara tidak langsung sudah menerapkan latihan dasar untuk menjadi seorang jurnalis, untuk menjadi seorang penulis. Nah dari situ
juga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sangat layak apabila santri terjun di dunia sastra atau di dunia literasi. Iya, iya, iya. Dan juga kegiatan-kegiatan seperti membuat karya tulis atau sastra dan sebagainya, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan karya sastra dan sebagainya itu sebenarnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas hobi bahkan kebiasaan yang sudah dimiliki oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Bahkan beliau membuat satu kitab yang isinya nazom-nazom, entah itu nazom Imriti, nazom Amsilati, atau nazom Alfia, nazom apa, itu semua kan karya sastra beliau. Jadi makanya kalau kita membicarakan sastra di dunia santri atau sastra santri itu sangat kental gitu. Bahkan nggak hanya kental, bahkan juga kental-kentul. Soalnya hubungannya sangat indah gitu. Bahkan sastranya bisa dikemas dengan agamis banget, bisa dikemas dengan anekdot banget, bisa dikemas dengan banyak kemasan lah. Jadi judulnya begitu ya. Kakak ini menurut Mas saya. Mas ini terinspirasi dari mana? Dari apa? Kok bisanya kan berada di pesantren ini ada berpikiran untuk menerbitkan buku, untuk menulis, itu terinspirasi dari mana ya Mas? Oh, terinspirasi. Jadi awal mula saya begini. Saya itu kan hobi membuat caption, hobi tulis-tulisan di Instagram apa itu kan. Meskipun itu hanya sebuah refleksi keadaan saya. Jadi ketika semi-semi galau, mungkin cara curhat yang paling tepat memang dari tulisan. Saat itu, kondisi saat saat saya masih apa ya, lebay-lebaynya orang kan saat itu kan bisa dibilang gitu, mencurahkan isi hatinya di akun Instagram. Nah kemudian saya memang kalau di bakat nulis saya memang sedikit ada ya, karena saya itu di catatan kaki bahkan di ketika kuliah waktu mondok itu banyak, karena saya memang suka menulis dan juga membaca. Namun saat itu saya terdorong oleh teman yang dekat itu, dia seorang penulis dan juga aktif di dunia nulis dan membaca. Nah ketika di situ saya kan saya lebih banyak terjun di dunia tarik suara atau di sholawatan atau di dan sebagainya. Kemudian saya duduk, orang itu ingin belajar sholawatan, ingin belajar tarik suara, dan saya pun ingin belajar juga tentang penulisan. Kita tukar pikiran, kita sharing di situ. Dan akhirnya saya belajar ke teman saya itu. Dan sekarang mungkin bisa saya anggap guru ya, karena yang memberi motivasi untuk saya terus menulis ya. Namun di situ saya berpikir teman saya itu atau orang-orang lain kebanyakan ketika cinta-cintanya kepada pacar, cinta-cintanya kepada siapa itu bisa dijadikan buku. Kenapa saya yang punya cinta, yang cinta ini sebenarnya lahir dari cintanya beliau 15 abad yang lalu. Bahkan cinta yang sering disebut ketika beliau sebelum dipanggil oleh Tuhan. Dengan kata-kata yang sering kita dengar umati, atau dengan kata lain beliau adalah Nabi besar Muhammad SAW. Cinta yang pastinya luar biasa. Pasti cinta luar biasa ini bisa dong kita tuang. Meskipun nanti yang saya tulis ini nggak mencapai 100% mewakili cinta saya. Artinya di situ saya menulis. Oke, mantap. Dengar-dengar kakak juga ini pernah juara 1 ya, menjadi seseorang yang hobi bersolawat. Alhamdulillah, berkah guru, berkah
berkah cinta, berkah kasih sayang, kebahagiaan dari seorang guru. Alhamdulillah. Iya, Mas. Alhamdulillah. Eh, menurut Mas sendiri arti dari ketika kita apa ya cara ngomongnya bagaimana ya? Apa? Ketika apa sih menurut Masnya berliterasi bagi santri? Berliterasi bersantri bagi santri itu apakah ada poin tertentu, ada kebahagiaan tertentu atau bagaimana? Oke. Karena ini santri. Mungkin santri ketika bisa kan mempunyai fase atau tahapan, step atau capaian-capaian tertentu kan. Di pesantren nggak bisa ketika santri mulai awal sudah dituntut harus menjadi seorang penulis atau giat di dalam dunia literasi. Tidak. Karena di pesantren mempunyai kewajiban-kewajiban atau pendidikan-pendidikan yang wajib ditempuh. Tentunya nggak lepas dari hafalan, nggak lepas dari namanya tulisan-tulisan memang, atau capaian-capaian kegiatan di kelas dan sebagainya. Makanya ketika santri itu mengembangkan bakat yang sudah ditanamkan di pesantren, mungkin dia akan nggak akan kaget dengan dunia literasi. Ya kembali lagi karena mulai dari awal dia masuk pesantren itu dia sudah melakukan kegiatan literasi sangat apa ya, sangat lekat itu. Cuman di situ tidak paham, oh ini cara literasi atau pengembangannya. Mungkin dulu saya sangat disupport banget. Saya dulu masih ingat hingga sekarang. Saya punya guru namanya Ustadz Ribut Nurhuda MA. Itu dulu saya itu pernah juara membuat cerpen dan juga karikatur. Saya kan juara 1 keduanya. Kemudian Ustadz saya itu memberi hadiah waktu di pesantren. Dikasih 2 buku. Ini Mas, saya kasih 2 buku. Dibaca sampai selesai, saya doakan semoga besok juga bisa menjadi seorang penulis yang bagus. Ini saya masih ingat. Amin, karena kalau kegiatan di pesantren kan, saya sering juara ceramah bahasa Arab, bahasa Indonesia, masih juara 1. Terus kegiatan-kegiatan itu juara 1. Jadi luar biasa guru-guru ya. Ingin menanamkan bakat itu. Dan alhamdulillah ketika kemarin saya berkarya 1 buku itu saya sampaikan kepada beliau. Beliau sangat mengapresiasi dan sangat bangga gitu. Entah itu saya yang kepedean atau kegeeran, cuman senyumnya seorang guru, kebahagiaan seorang guru bagi doa untuk seorang murid. Jadi saya seperti itu. Iya. Terkenalnya itu kan ketika kita berada di pesantren, ketika kita berada di pondok itu ya Kak ya. Iya. Itu kan kita pasti susah untuk membagi waktu, susah untuk pasti rasanya itu malas, terlalu banyak malas daripada saya nulis mending tidur ya. Nah, bagaimana sih cara-cara Kakak itu mengalahkan rasa malas dan membagi waktunya? Halo. Kok berputar? Halo, gimana tadi pertanyaannya? Soalnya loading di sini. Oh, sinyal siapa nih yang jelek? Iya. Ayo pertanyaannya. Ini kan pasti banyak-banyak teman-teman yang merasakan bahwasanya ketika berada di pesantren itu kan, sangat susah sekali membagi waktu, bahkan mengalahkan yang namanya
rasa malas kan. Rasa malas daripada nulis, mending istirahat, tidur, ngantuk, ya enggak. Daripada aku banyak berpikir, mending ngemil, habis ngemil kita tidur. Nah, itu. Nah, Ulang ke pertanyaan tadi ya Mas ya. ya, siap. Nah, pertanyaannya, pasti di luar sana teman-teman pesantren itu kan pasti bingung untuk mengatur waktu, juga untuk menghancurkan rasa-rasa malas Mas dalam berliterasi, dalam penulisan. Mending tidur daripada nulis kan, capek. Udah ngaji terus harus nulis, malas. Nah, cara-cara alternatif Mas Pandi ini bagaimana ini sehingga bisa menjadi sekarang? Iya. Pasti ya, mungkin nggak hanya santri, mungkin karena ini temanya sastra santri. Mungkin nggak hanya santri, memang sering dijumpai ketika di situ mood menurun atau kemalasan sudah datang, karena itu memang fitrahnya manusia ya, mempunyai jiwa seperti itu. Namun ketika santri mengalami kemalasan dan sebagainya, karena mungkin saya bilang itu kepadatan kegiatan dan sebagainya, karena di samping itu santri harus bisa memang benar-benar memanage masalah waktu, karena kepadatan kegiatan, badannya hafalan. Makanya tadi ketika di fase-fase pertama, step pertama, mungkin santri-santri lebih disibukkan dengan kegiatannya yang baru, kecuali dengan santri-santri yang sudah bisa dibilang sudah senior di pesantren, mungkin dengan waktu yang sedikit luang mereka memang layak untuk ketika mengembangkan di dunia literasi. Tapi untuk membangun kesadaran diri untuk tetap berliterasi, maka harus ditanamkan dulu dengan kecintaan atau kesenangan dengan dunia itu sendiri. Ketika sudah cinta, ketika sudah senang, maka secara otomatis semalas apapun karena dilandasi dengan cinta, dengan sayang, mungkin akan tetap dikorbankan gitu. Jangan kan gitu. Biasanya saya pernah mengalami ketika menjadi santri awal-awal dulu, punya binder atau kertas gitu ya, kasih satu teman kertas satu, tolong ditulis Mafa Mifa, terus hobinya apa aja. Ini kan sudah mulai awal sudah ingin mengetahui biografi temannya. Di dunia literasi kan sering ada biografi seorang ya. Di situ sudah mulai ada belajar. Karena saking cintanya dengan atau sukanya dengan kegiatan mengasih binder terus tukar binder, itu akan semalas mungkin. Oh iya, aku kan sudah janji gitu. Ya artinya karena suka dengan kegiatan itu, sak malas-malasnya apa ya, semalas-malasnya akan tetap dilakukan. Terus surat menyurat dengan teman, kakak adik itu biasanya ada. Itulah sudah kegiatan ini menyurati sesama manusia, belum menyurati diri untuk melangitkan kepada Tuhannya, melangitkan kepada kekasihnya Rasulullah. Mungkin lebih bisa lagi kan sudah senior gitu kan, dengan capaian-capaian di pembelajaran kitab juga. Oke, terima kasih. Mantap untuk jawabannya, Mas. Luar biasa. Iya. Nah, ketika Mas ini ingin menjalani dunia literasi, dunia bersastra itu, Masnya mulai dari mana ya? Kan kadang-kadang kan teman-teman di luar sana kan bingung ya, ketika ingin melakukan kepenulisan, ingin menulis, ingin berliterasi, ingin bersastra, tetapi bingung mulai dari mana dan harus bagaimana. Nah, bolehlah sharing-sharing kita ya, Mas. Iya. Kata dimulai, saya ini mulai dari mana, di mana. Kita mulai dari sekarang. Jangan tunggu kemarin atau nanti atau besok. Kita mulai dari sekarang. Kalau kita memang mulai ingin capai atau kejar yang namanya
cinta atau suka dengan dunia menulis. Namun sungguh lucu dan sungguh sangat apa ya, aneh ketika orang ingin menjadi seorang penulis atau menjadi apa itu, sastrawan, tapi nggak suka membaca. Itu sangat mustahil kayaknya. Mungkin akan bisa dibilang lucu. Bahkan Al-Quran itu kan mukjizat yang benar-benar full sastra itu kan. Karena dibilang saat itu zaman di mana Rasulullah menemui orang-orang ahli penyair, ahli sastra, tapi dekat dengan kebodohan, kejahiliaan. Bahkan bisa dibilang di zaman itu ketika kelihatan orang yang menulis itu dibilang aib. Atau orang yang tidak suka menghafal itu aib. Kemudian turunlah mukjizat Al-Quran yang penuh dengan sastra ini untuk melawan yang seperti itu. Ketika mukjizat Nabi Musa, ular bisa menandingi ular-ular para penyihir. Terus di zaman Nabi Isa, di situ ada orang-orang yang sudah mulai mengenal pengobatan. Di situ Nabi Isa dikasih mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Karena untuk menantang kaum-kaum kafir. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini hadir di mana di Makkah itu banyak orang-orang yang al-sastra. Nah, di situ mukjizat Al-Quran menentang seperti itu. Dan ketika kita benar-benar mempelajari di dunia santri, di situ ada balaghah, mantek, nahwu, sorof, arud, terus banyak lah ilmu-ilmu yang sebenarnya itu ilmu-ilmu sastra. Ketika santri mempelajari itu dengan tuntas, mungkin sudah akan mudah untuk menjadi seorang penulis, orang yang terjun di dunia literasi, mungkin sangat-sangat mudah. Gitu. Ya, karena pengalaman dan suasananya luar biasa sekali ya. Belum bisa dikatakan luar biasa. Kenapa itu belum bisa dikatakan luar biasa? Ya, saya anggap saya ini masih santri, saya masih di pesantren, berarti ilmu dan pengalaman saya pasti kurang. Sedangkan orang-orang di sana sudah keluar karena pintar, sudah keluar dari pesantren. Saya kan masih bodoh dan merasa bodoh, dan memang benar-benar bodoh. Artinya saya masih di pesantren dan saya harus terus belajar. Masih mencari ilmu ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau orang-orang menuntut ilmunya minal mahdi ilal rabi atau ilal nikah, kalau saya kan minal mahdi ilal apa ya, ilal lahdi ya emang. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ya kalau memang gitu, kalau sastra di dunia santri memang sangat melekat. Kalau orang berani mengatakan sastra nggak melekat di dunia santri, berarti ketika dia mondok di pesantren atau ketika dia menyantri di pesantren, dia nggak giat untuk mengikuti kajian ilmiahnya, ilmu-ilmu di pesantren, ataupun budaya-budaya peradaban yang ada di pesantren. Karena kita Puning sendiri itu kan memiliki cerita yang wah luar biasa tentang zaman dahulu, tentang munculnya Islam dan lain sebagainya kayak. Iya. Sangat-sangat dekat. Ini ada yang... Iya, iya. Ini ada yang minta gimana? kakaknya, ada yang minta kakaknya sholawat katanya ini. Ada yang minta masnya suruh sholawat. Sholawat apa? Nggak tahu ini. Saya itu tadi bangun tidur, makanya saya tuh kaget. Ini bangun tidur jam 3 kurang 1 menit. Ya Allah, saya sudah janji kepada seseorang. Kenapa baru bangun? Tapi nggak apa-apa lah. Mohon maaf tadi Mas ya, karena keterlatan saya Mas. Tidak masalah juga kok, sembari kita kan Sudah menjadi
sudah menjadi ciri khas santri soalnya kalau ketiduran kayak gini. Iya benar. Dalam rangka mencapai mimpi-mimpinya, nggak akan meraih mimpi kalau nggak tidur. Makanya tidur dulu. Karin. Kakak ini ketika ketika kakak atau masnya ini menulis itu belajar tentang buku kata ataupun dan lain-lainnya yang harus dilengkapi itu belajar atau tidak? Atau belajar dari belajar. mana? Ketika itu ya sharing-sharing itu sama teman dikasih, sampean harus begini, kamu harus begini, nanti biar begini-begini, terus sharing terus. Saya juga pernah mengalami patah semangat, sepatah-patahnya ketika menulis. Saya kan menulis merangkainya, di kerangka-kerangkanya itu saya tulis di buku semua. Di apa namanya? Di handphone. Di HP saya tulis. Kemudian HP saya itu hilang. Padahal saya sudah ingin menyetorkan ke naskah ini ke penerbit. Tapi belum saya edit sempurna. Itu hilang. Ada dua tulisan, ada dua naskah. Itu hilang saat saya lagi ada event penjurian lomba. Itu patahnya sampai ke tulang-tulang itu. Nggak hanya ke dada, tapi dada dan sekitarnya, tulang-tulang ikut remuk itu. Patah. Iya, lebamnya, sakitnya itu masih teringat hingga sekarang itu. Nah, teringat perjuangannya sangat luar biasa ya Mas. Itulah ada yang ngasih keterangan jangan sakiti hati seorang. Iya, jangan sakiti. Ketika kamu mensakiti hati seorang penulis, jangan salahkan ketika namamu akan terabadikan dalam karya-karya. Hati-hati, membekas itu, abadi itu. Jangan lupa ngopi itu katanya. Bahaya kalau menyakiti hati seorang penulis, apalagi hati seorang santri ya. Sebelum namamu didoakan ke Tuhan, gak ada didoakan, bisa dicatat loh dinding-dinding pesantren kan gitu. Ketika santri gak punya tempat untuk mencurahkan hatinya, biasanya itu ditulis di dinding-dinding kecil di bawah di tembok itu. I love you siapa, ini cinta ini kan mereka yang suka menulis cuman nggak tahu tempat itu aja. Nah, kalau ketika di situ ada pengarahan, memang kalau guru ingin tahu karakter atau pendidikan karakter seorang santri, mungkin akan diarahkan, kamu harus seperti ini ada buku tolong dibaca, nanti tulis semampu mungkin bisa diarahkan seperti itu. Karena saya pun juga menjumpai ketika di pesantren yang pernah saya ceritakan tadi itu, ada guru yang mensupport saya namanya Tribun Huda. Ya sekarang menjadi menjabat PCINU Rais Surya PCNU Sudan. Ya alhamdulillah. Maka dari itu sangat dekat hubungan santri sama sastra. Literasi sangat dekat. Bahkan saya menulis ini memang apa namanya? Tasyabuh atau itiba tasabuh dengan budaya-budaya atau kesukaan para ulama-ulama salaf yang suka menulis. Bahkan karyanya hingga sekarang tetap ada abadi. Saya punya prinsip bahwa memang dengan membaca kita bisa mengetahui pemikiran atau isi hati seorang terdahulu. Dengan menulis, pemikiran kita, isi hati kita akan dibaca oleh orang yang akan datang. Tidak ada yang namanya usia itu panjang. Karena usia didoakan setinggi apapun, dilangitkan setinggi apapun, umur tidak akan bisa panjang. Tetapi ketika seseorang itu mempunyai karya, maka umurnya otomatis akan panjang dengan karya itu. Karena karyanya akan dibaca oleh orang yang akan datang, dinikmati orang yang akan datang, dan diakui oleh orang yang akan datang. Bahkan beberapa abad yang akan datang.
ketika memang karya-karya itu abadi. Amin, amin. Semoga menular ke saya ini ya. Oh, ini berarti mau menulis juga atau sudah menulis atau mempunyai Alhamdulillah karya sih kalau tulis? saya sedikit-sedikit ya sudah merancang. Wah, koneksinya luar biasa mengganggu ini. Iya. Saya sih sudah ingin menerbitkan ya, alhamdulillah. Masih dalam rancangan sih, masih dalam rancangan bisa dikatakan. Ya mencoba-coba saja, siapa tahu kan bisa menjadi seseorang yang mahir dalam menulis. Amin. Amin, amin. Kita nggak akan bisa kalau kita nggak mencobanya mulai sekarang. Ya intinya jangan menunggu besok atau kemarin. Karena kemarin sudah nggak mungkin kita ambil lagi masanya. Yang akan datang pun kita nggak akan tahu nanti bagaimana. Yang benar itu ketika mulai sekarang. Ya sekarang ini. Insya Allah terus semangat. Semangat luar biasa. Selalu semangat, manusia itu butuh semangat yang luar biasa. Iya, tetap di jalur kebaikan yang membahagiakan, yaitu dengan menulis. Kakak sendiri, masnya ini ya, memilih waktu malam, siang, pagi, ataukah sore ketika melaksanakan kepenulisan? Saya lebih banyak itu malam, di waktu sepi, dan sendiri. Artinya benar-benar nggak ada orang. Karena menarik semesta-semesta yang ada di sekitar, kerinduan-kerinduan di sekitar, itu mengambil pelan-pelan lebih tenang gitu. Sama berarti sama saya. Entah mungkin iya. Mungkin kenyamanan orang itu beda-beda. Ada yang ketika romantis dengan kekasihnya itu di tempat ramai, ada yang romantis dengan kekasihnya itu hanya di tempat sepi, itu ada. Nah, saya bisa romantis dengan sang kekasih ini ketika sepi. Makanya saya menulis karena ini kekasih saya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya harus menulis di tempat sepi, menulis. Gak apa-apa, itu hanya dapat satu, mendapat sedikit, itu gak apa-apa. Menurut saya, memang hari ini saya ditakdirkan mencapai sekian. Kalau kita sering, kenapa harus sekian? Kita akan kita akan menyesali dengan kualitas kita sendiri, jangan. Wah, aku dapatnya sekian ya, kok nggak sekian saja, jangan seperti itu. Justru ketika kita sudah dapat, alhamdulillah. Dengan capaian-capaian kita sendiri itu mungkin karena itu sebuah kapasitas, ukuran kapasitas kita ya, kualitas kita sendiri nanti. Ya kita syukuri terus. Bahkan saya sendiri pernah mengalami yang namanya menulis, mencari inspirasi itu mulai jam 10 pagi hingga jam 12 malam di tempat yang tetap. Tapi mungkin geser sekian senti itu, sekian meter. Karena saya pernah mengalami 1 minggu gak ingin melihat tulisan saya, gak ingin menulis lagi, memang ingin memberi jeda untuk rindu dan pemikiran saya dan tangan saya.
untuk kembali semangat lagi. Memang orang itu butuh refreshing gitu ya. Iya. Dari pikiran saya tak ajak pariwisata kemana-mana dulu. Biar nanti tenang, segar, kembali Refresh. menulis itu. Iya, refreshing. Dan itu memang benar-benar memberi apa ya, impact yang bagus itu. Itu pesan dari Kak Fandi Irawan untuk teman-teman sekalian. Lebih baiknya kita menulis malam ya, tapi terserah kalian karena kenyamanan Iya, ada pada diri. Pentingnya Kak Fandi ya. masing-masing. Kenyamanan itu masing-masing. Ya, kenyamanan masing-masing. Kan kalau memang Kenyamanan keinginan. dibilang, ya, kadang orang itu bisa nyaman tapi nggak bisa memiliki. Gitu. Tempatnya sudah nyaman tapi nggak memiliki kualitas untuk menulis. Bukan artinya nyaman dengan pasangannya terus nggak bisa memiliki, bukan. Terkadang itu nyaman dengan tempat, tapi nggak bisa saling memiliki, nggak bisa memiliki pemikiran terus gimana. Karena sibuk dengan gadgetnya mungkin, atau sibuk dengan masalah-masalahnya yang numpuk mungkin. Memang harus benar sadar diri, saya ini lagi dalam waktu paket malam untuk menulis. Saya ini lagi di waktu paket siang untuk menulis. Jadi harus mempunyai paket-paket waktu untuk menyisihkan untuk menulis. Ketika kita sepak bola atau waktunya saya olahraga terus, olahraga sambil olahraga saya menulis, pasti nggak akan maksimal. Benar-benar harus di posisi khusus biar hasilnya nanti bisa bagus dan sebagainya. Maksimal, Mas. Kira-kira Mas Fandi Irawan ini ingin memunculkan buku lagi atau tidak? Iya masih, dan ini sudah mengumpulkan tulisan-tulisan sudah, dan terus membeli buku untuk menyuplai otak saya yang masih Bagaimana tadi Mas? Bisa diulang? yang apa tadi? Apa tadi ya? Saya lupa juga ini. Seperti apa tahun depan ataupun hari-hari yang akan datang Mas itu akan menerbitkan buku lagi ya? Insya Allah, karena sudah mengumpulkan dan memang kerja saya harus menulis. Untuk buku yang pertama tadi judulnya apa ya Mas ya? Lupa ini agak. Judulnya Memeluk Cahaya. Itu terinspirasi Judulnya Memeluk Cahaya. Memeluk itu. Untuk judul cerita atau buku Mas yang pertama itu terinspirasi dari mana ya Mas? Memeluk Cahaya. Maksudnya gimana? Terinspirasi dari apakah kok bisa Mas memberikan judul Memeluk Cahaya? Itu terinspirasi dari mana? Apa ya?
Inspirasi bukan ya? Karena saya juga pertama saat itu bingung dengan judul. Judul apa ya ini? Kemudian eh, menarik dari kata romantis, menarik dari kata rindu, menarik dari kata sayang, kok kayak terlalu deh. Artinya saya cari lagi, oh orang yang lagi sayang, orang yang lagi rindu, orang yang lagi romantis biasanya lebih banyak memeluk gitu. Oke lah, saya pakai kata memeluk. Karena puisi-puisi saya ini tentang Rasulullah, mungkin saya terlalu vulgar atau terbuka banget ketika memberi nama memeluk Rasulullah itu kayak gimana gitu. Akhirnya Rasulullah itu cahaya. Dengan Rasulullah adalah cahaya, artinya saya apa namanya ini? Kata judul oke lah, memeluk cahaya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Luar biasa. Ini ada yang tanya nih tadi nih, tinggalan. Gimana? Katanya bagaimana sih Mas Fandi Irawani cara belajar ataupun cara cepat memahami pelajaran? Bagaimana sih? Gimana? Bagaimana cara lanjut ke pertanyaannya Mas ya? Ya, sinyalnya ini. Kenapa ini? Mungkin tower saya sedang ada perbaikan ini kayaknya. Oke, Ini sabar, pertanyaannya. sabar. Alhamdulillah bisa sabar sih. Ini pertanyaannya, bagaimana cara cepat agar kita bisa memahami suatu pelajaran? Bagaimana cara khas dari Mas Andi Irawan ini? Bagaimana sih? Bagaimana cara apa tadi kok nyandet ini sumpah saya serius kurang jelas. Bagaimana cara cepat memahami pelajaran dengan cara Mas Fandi? Bagaimana? Simple sih. Cara kita bukan cepat ya, oke lah. Cara cepat mempelajari pelajaran itu. Ya kita harus suka dengan pelajaran itu. Artinya dengan suka segalanya akan gampang. Cinta dengan pelajaran itu akan segalanya gampang. Cinta dulu dibangun, image cinta itu dibangun. Bahkan jangankan cinta dengan pelajaran ya. Cinta sama seorang aja mengidolakan siapa itu, meskipun jauh di sana. Kalau dipanggil datang. Iya, langsung berangkat. Karena saking cintanya, jarak sejauh apapun akan ditempuh, meskipun entah itu di luar negeri akan lihat di YouTube. Karena saling mengidolakannya sampai memakai baju yang ada namanya dan sebagainya. Nah, ketika kita cinta dengan pelajaran tersebut, artinya kita akan sering ya, mendatangi keilmuan tersebut. Ketika suka sampelnya matematika lah, kita akan sering bermain-main dengan entah itu game yang berhubungan dengan matematika atau lihat
belajar tentang matematika karena cinta, suka dengan matematika. Seolah-olah kalau hidup ini tanpa matematika aku akan mati gitu. Iya, iya. Ya harus cinta, membangun image, membangun gairah atau apa namanya, kecintaan ya, kecintaan dengan pelajaran tersebut. Biar nggak ada bantahan terhadap pemikiran kita. Ketika kita nggak suka dengan ilmu tersebut, dipaksa untuk belajar pun akan malas gitu. Malah sia-sia ya Mas ya. Tidak dapat apa-apa. Iya. Capek. Ya itu membangun untuk suka dengan hal tersebut. Alhamdulillah. Untuk jadwal sholat di sana jam berapa sih Kak? Asarnya? Asarnya sudah sini jam 3:30. Kalau di situ jam berapa? Di sini sih masuk jam 4 kurang seperempat ya Kak ya. Berarti sudah ya, sudah asar di sana. Ya sudah azan. Alhamdulillah. Oh iya. Oke. Kita sharing apa lagi nih Kak? Ya mungkin kembali lagi tentang sastra dan juga santri. Sangat besar peranannya pesantren atau santri itu dengan dunia sastra, dunia literasi. Karena sedikit banyak yang sering dibaca, sering dilalar oleh seorang santri itu karya-karya sastra ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Seperti nazum-nazoma ataupun kitab-kitab. Bahkan kebiasaan-kebiasaan seorang sastrawan dengan seorang santriwan itu hampir sama. Suka begadang, suka guyonan, itu kan kebiasaan-kebiasaan sastrawan. Senang bercanda dan sebagainya. Terus ngobrol, sharing-sharing yang benar-benar tidak formal banget gitu. Artinya duduk, ngopi, terus ngobrol masalah perkara apa, masalah apa, ataupun itu celotehan-celotehan yang mengundang jok-jok dan sebagainya. Banyak. Itu kan kegiatan yang hampir sama antara sastrawan dan santriwan. Mungkin santriwati juga lah. Iya, iya. Nanti cemburu dia. Oh iya. Oh masnya ini suka cemburu berarti ini. Kok apa ya namanya? Gampang cemburu gitu. Enggak. Masnya ini pertama kali di pesantren itu umur berapa ya Mas? Ada yang bertanya nih. Saya di pesantren ini saya masuk di dunia pesantren ini mulai lulus SMP. Setelah saya SMP, saya langsung masuk di dunia pesantren. Jadi ketika SMA atau Aliyah itu saya masuk di pesantren. Kalau bisa dibilang umur berapa ya? Lupa deh. Nah, saya juga. Ya juga. SMP gitu. Iya. Pokoknya SMP lah ya. Iya, selesai SMP terus masuk di pesantren. Oke, alhamdulillah. Mungkin usia 13-14 tahun. Masnya mulai nulis itu, mulai berpikiran nulis itu di masih sekolah atau sudah tidak di pendidikan lagi? Gimana?
Sinyalnya alhamdulillah. Aduh, harus tetap bersyukur. Alhamdulillah ya. Ya berjuang memang seperti ini. Lewati badai sinyal ini. Oke, mungkin pesan-pesan kakak Fandi ini untuk teman-teman di luar sana, teman-teman santri, teman-teman literasi di luar sana, apa pesan untuk kakak? Oh ya, ya saya bisa menangkap itu tadi gambarnya. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman santri ketika ingin terjun ke dunia literasi, tetap semangat, lebih banyak membaca, karena dengan membaca nanti akan menambah kosakata dalam menulis. Pokoknya intinya semangat, tetap membaca, jangan mudah putus asa, karena di depan akan menjumpai yang namanya seperti itu, tapi jangan putus asa malah sekarang. Semoga keinginan-keinginan menulis ini tertular untuk teman-teman. Semoga dengan tulisan kita bisa abadi dalam dunia sastra. Pokoknya tetap menulis kalau yang ingin menulis, jangan berhenti ya. Kadang banyak orang yang pesimis di tengah-tengah. Iya benar sekali. Tidak berpikiran positif. Tetap semangat. Iya, positif aja. Tetap semangat pokoknya. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, mungkin kita akhiri nih karena koneksi juga, karena waktu yang menghalangi kita untuk bertemu ya, Mas Pandirawan nih. Ini pertanyaan yang terakhir nih, request dari teman-teman nih. Katanya pengen dengar suara Mas Pandirawan nih, bagaimana nih? Lu udah biasa saya nyanyi. Ini orang bangun tidur, jadi suaranya nggak anu. Oke, mungkin pertemuan ke depan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Mas Pandi ya. Iya, amin. Dan diberikan kesehatan. Amin. Oke, mungkin kita cukupkan saja ya, Mas Pandirawan. Mohon maaf apabila menyakiti di waktu, menyakiti di ucapan, menyakiti di kesempatan dan sebagainya. Saya mohon maaf. Alhamdulillah. Dan di sini saya juga mohon maaf nih karena koneksi saya jadi penyampaian dari Mas Pandirawan ini terhambat. Aman. Waktunya juga kemakan nih. Mengganggu tidurnya juga ini. Aman. Aman banget. Dan untuk teman-teman sekalian mohon maaf karena ada halangan koneksi dari pihak saya maupun pihak Kak Fandi, mohon maaf. Saya sebagai moderator di sini mohon maaf sekali lagi untuk Kak Fandinya ya dan teman-teman sekalian. Ya, Oke. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini Mas Fandi. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam santri, satu nyali. Terima kasih. Salam semangat.